Pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Ricci. Pagi Kak Lea. Selamat pagi yang di rumah. Selamat yang pagi online, adik-adik di Kak. rumah yang online Selamat juga. pagi yang di sini, Kak. Banyak Kak hari ini, Kak. Banyak banget. Kursi ditambah ya Kak sepertinya. Kursi ditambah karena kebaktian 2 dan 1 digabung, Kak. Jadi banyak. Pasti adik-adik yang di rumah penasaran, Kak. Iya. Teman-temannya yang datang, Kak. Pasti Iya, ada penasaran. seberapa banyak ya. Makanya ikut datang ke sini, Kak. Ikut datang yuk. Nah, Onsite, lebih seru bener, ya. Kak, bener. Lebih seru ya, Kak ya? Lebih seru, lebih semangat. Ya, ketemu teman-teman lagi. Benar, Kak. Nah, kita mau bersyukur, Kak. Karena kita diberi kesehatan. Iya. Sampai hari ini kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Betul banget Kak. Yang di rumah juga diberi kesehatan terus, Kak. Iya, bisa bangun pagi. Diberi nafas setiap kita bangun pagi ya. Iya. Karena apa, Kak? Tuhan itu selalu ada Di hidup dalam kita. hidup kita. Iya. Nah, kita mau mengucap syukur dengan memujikan lagu Tuhan di hidupku. Yuk, nggak ada yang ngobrol lagi. Kita mau sama-sama puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita nyatakan di telapak tangan Tuhan ada nama kita. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggal. Ku nyatakan Engkau. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Ku nyatakan Engkau. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Ku nafas. nyatakan Engkau. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Mari kita nyalakan Tuhan dengan bangkit berdiri.
Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Tuhan yang selalu ku nafas. sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa untuk saat ini kami sudah di tempat ini Tuhan, kami mau beribadah. Berkati kami Tuhan yang di rumah, yang sedang online ya Tuhan. Yang di tempat ini kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas kesehatan, atas penyertaan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami hari ini ingin memuji nama-Mu Tuhan dan khususnya mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Boleh duduk Kak, Boleh Kak. tapi lagunya semangat Kak. Iya. Jadi bangkit lagi ya Kak Bangkit ya. lagi. Bangkit Ayo lagi. adik-adik, kita berdiri lagi. Tadi Tuhan sudah di hidup kita. Ya, Di telapak tangan Tuhan ada nama kita. Kak. kita. Iya. Berarti kita beruntung nggak? Adik-adik, ayo. Beruntung ya? Beruntung nggak Beruntung jadi anak banget Tuhan? Beruntung sekali nama kita dicatat Iya. di telapak tangan Tuhan. Yang Coba. selalu dilihat Tuhan setiap hari Kak. Bener Kak, nama kita semua Kak, nggak ada. Oh ini ada, oh ini nggak ada. Semua anak Tuhan Semuanya ada. namanya di telapak tangan Tuhan. Jadi kita Iya. bangga punya Tuhan Ya, yang sangat mengasihi kita mengasihi ya Kak kita. ya. Karena itu sepatutnya kita bersyukur sama Tuhan. Balasan kita untuk Tuhan bersyukur, Bersyukur, ya Kak ya. ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah. Yang semangat Kak. Tepuk tangan ya Kak ya. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Semangat nyanyinya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Datang dalam tarannya dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa Kak? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lebih kencang lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, Bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Sama-sama. Sama-sama. Bersyukurlah. Silakan duduk Boleh adik-adik. duduk? Boleh. Boleh Kak. Ngos-ngosan ya Kak ya. Ya tapi jadi anget Kak. Jadi Biar anget yang badan. di rumah penasaran Oh, iya. Kak. Situasinya yang di gereja di kelas kanan seperti apa ya Kak ya? Iya. Semangat semua. Kakak kasih tahu ya yang di rumah. Semua adik-adik yang di sini tuh semangat, pinter-pinter Kak. Iya. Kok ada berdirinya Kak tadi Kak? Iya. Wah, betul. Kalau yang di Ngapain rumah tuh, Kak? juga berdiri Kak. Gitu ya? Biar semangat Kak, Oh. ikutan berdiri juga. Nah Kak tadi udah Tuhan di hidup kita. Mm-mm. Terus apa tadi Kak? Bersyukur. Udah bersyukur. Bersyukur. Nah, kita di mana Kak bersyukurnya Tuhan? Harusnya Kapan Kak? dimanapun, kapanpun. Dimanapun, kapanpun kita bersyukur. Bersyukur. Dan memuji Tuhan ya Kak ya. Iya. Di mana aja ya Kak ya? Di mana aja, situasi Nah, apapun. Lagi Kita selalu susah, bersyukur, lagi kita selalu senang. memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak hanya dengan bernyanyi saja ya Kak ya. Iya. Harus Bisa dengan kita bersikap yang baik. sikap. Kita tunjukkan anak Tuhan. Itu sudah memuji nama Tuhan. Ya. Sekarang kita nyanyi apa Kak? Di mana saja ku Di puji. mana saja ku puji Tuhan. Di mana saja ku puji setiap saat. Ku puji kasih-Nya seluas samudra. Seluas Samudra. Ku puji nama Yesus. Puji nama Yesus, tinggikan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Wherever I am, I praise Him. Whenever I can, I praise Him, for His love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus, lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. Di mana saja ku puji. Di mana saja ku puji setiap saat. Ku puji kasih-Nya Seluas samudra, ku puji nama Yesus, tinggikan nama Yesus, karena nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Karena nama Yesus mulia. Kita memuji Tuhan di mana saja karena nama Tuhan Yesus mulia. Kasih-Nya itu seluas samudra. Seluas samudra. Adik-adik bayangkan seluas samudra, setinggi langit, tidak terbatas Kak. Nggak terbatas. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan untuk kita tidak terbatas. Luar biasa deh pokoknya adik-adik. Nah, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Iya kali ya. Kalau Firman kita Tuhan. mendengarkan firman Tuhan, kita bersungguh-sungguh, kita fokus ya Kak ya. Berkat kita pasti akan diberi oleh Tuhan. Sama nggak Kak yang di rumah dengan yang di sini? Sama Kak, Berkatnya sama. sama Kak. Nah, berkatnya sama Didi. Asalkan kita bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya ya Kak ya. Betul, Nah, jangan cuma dengar menjalankan doang firman, terus lupa. Jangan cuma dengar doang keluar, Iya. tapi kita harus menjalankannya. Kita jadi anak Tuhan yang baik. Yuk kita mau nyanyi lagu Sujud di Altarnya. Artinya.
Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku
Bapa di surga, inilah puji-pujian kami Tuhan, yang kami naikkan kepada hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami sepanjang bulan April kemarin. Dan kami akan mulai di bulan baru ini, bulan Mei, dengan sujud di altar-Mu, memohon tuntunan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melalui bulan Mei ini penuh dengan kemenangan. Walaupun banyak hal yang kami nggak tahu kenapa harus terjadi dalam kehidupan kami nggak tahu harus bicara sama siapa untuk menyatakan isi hati kami. Mungkin kami takut bicara sama orang tua, kami takut bicara sama saudara kami. Tapi hanya kepadamu saja kami akan memberanikan diri Tuhan, untuk membuka isi hati dan pikiran kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus, Engkau menjawab setiap doa-doa dan pertanyaan kami, melalui firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Engkau yang berkati dan urapi Kak Mona, yang akan membawakan firman-Mu. Dan juga Pinkan yang akan membacakan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hati pikiran kami saat ini, untuk Engkau taburi dengan firman-Mu, yang akan menjadi pelita dan tuntunan hidup kami sepanjang bulan Mei ini. Kami siap menerima firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Mana jawabannya? Selamat pagi. Dan untuk adik-adik yang ibadah secara online juga kakak mengatakan selamat pagi. Ya. Sudah siap Alkitabnya? Iya, siapkan Alkitab ya. Oke. Biasakan dari sekarang setiap kali mendengarkan firman Tuhan menyiapkan Alkitab ya. Oke. Sekarang kakak mau tanya dulu nih. Pasti kalian tahu cerita dongeng boneka kayu Pinocchio. Siapa yang tahu? Boneka kayu Pinocchio. Iya, semua pasti pada tahu. Ini ceritanya yang udah lama ya, cerita yang sudah lama, boleh tuh. Nah, si Pinocchio ini, dia kalau berbohong, gimana? Apanya yang tambah panjang? Hidungnya ya, hidungnya bisa tambah panjang kalau berbohong. Berbohong lagi, panjang-panjang. Sampai dulu kakak pernah lihat filmnya, burung aja bisa menclok loh di hidungnya yang panjang ini. Ya, nah kenapa ada film ini? Kok bisa ada film tentang boneka Pinocchio yang kalau berbohong hidungnya bisa tambah panjang? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa ada film ini? Kenapa? Iya, pinter loh kamu ya. Jadi mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh berbohong ya. Nah, berbohong ini apa sih yang menyebabkan orang berbohong? Itu macam-macam ya. Pertama, berbohong karena untuk menutupi kesalahan. Terus ada lagi orang yang berbohong karena takut dimarahi. Nah, siapa di sini yang suka berbohong karena takut dimarahin? Angkat tangan. Oke. Ya. Terus yang berbohong juga supaya ini kelihatan lebih hebat dari orang lain, ya. Saya pernah pergi ke planet Mars. Hebat kan di hadapan teman-temannya, padahal bohong, ya. Siapa yang udah pernah pergi ke planet Mars? Ada nggak? Nggak ada, iya, ya. Nah, yang berbohong ini bukan hanya anak-anak, kadang-kadang orang tua juga bisa berbohong. Terus ada yang bilang berbohong demi kebaikan. Waduh. Nah, sekarang kita mau belajar sebagai anak Tuhan, ya. Bagaimana sikap kita, ya? Boleh apa enggak sih berbohong, ya, sebagai anak Tuhan? Kalau menurut dunia saja kita tidak boleh berbohong. Nah, sebagai anak Tuhan, gimana sikap kita mengenai kebohongan ini? Atau selain berbohong, apa kata-kata lainnya? Dusta, itu sama ya, dusta atau berbohong itu sama ya. Kita baca dulu dari Efesus 4 ayat 25 ya.
Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Iya. Jadi berbohong memang itu atau dusta itu mudah sekali untuk dilakukan daripada kita berkata benar atau daripada kita berkata jujur, ya. Kelihatannya lebih mudah dilakukan, ya. Sebab seolah-olah berbohong itu dapat menyelesaikan perkara, ya, atau masalah yang kita hadapi, ya, tanpa diketahui orang lain, ya. Seolah-olah tuh udah bohong aja, beres lah pokoknya masalah kita, ya, tanpa diketahui orang lain, ya. Terus maka itu kita sering, ya, menghadapi atau melihat orang-orang yang suka berbohong untuk apa? Menutupi kesalahannya atau untuk mencari keuntungan pribadi, ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus menyadari, ya, kebohongan itu tidak bisa menyelesaikan masalah sebenarnya, ya. Malah akan menimbulkan masalah baru, ya. Nih contohnya, aku kepengen nih main game rame-rame di rumah teman. Seru kan? Siapa yang suka main game? Nah, kalau main gamenya rame-rame sama teman-teman seru nggak? Seru. Nah, caranya minta izinnya nih ke mama sama papa gimana nih? Gimana ya supaya diizinin? Sekarang lagi musim apa nih? Covid, lagi pandemi. Nggak boleh ngumpul-ngumpul katanya, ya, sama temen. Tapi aku pengen banget nih main game bareng-bareng nih. Seru gitu kan, ya, main game bareng-bareng sama temennya. Gimana ya caranya? Akhirnya berbohong sama mama sama papa. Mama, aku ada belajar kelompok nih di rumah temen. Oh iya harus, kerjanya harus bareng-bareng. Jadi bohongin siapa? Bohongin mamanya. Nah, awalnya sih enak ya, berbohong gitu ya. Oh, berhasil sekali, diizinin sama mama sama papa nih main ke rumah temen. Tapi di rumah temen tuh bukannya belajar, main game. Wah, seru ya. Terus sambil makan apa itu? Keripik kentang. Siapa yang main game sambil makan keripik kentang? Angkat tangan. Ada? Seru ya, rame-rame. Tapi akhirnya lama-kelamaan apa? Nilai kalian jeblok. Kenapa? Karena bohong, nggak pernah belajar. Sebenarnya cuma main game di depan TV. Ya, tidak belajar. Terus akhirnya begitu ujian, begitu tes, nilai kalian jeblok. 5 dapatnya. Wah, takut deh nih. Ngomong sama mamanya gua gemeteran nih. Mamanya lihat, loh katanya belajar bareng, kok nilainya 5? Nah, akhirnya ketahuan kan? Ini menyelesaikan masalah apa enggak nih? Berbohong? Bukan, malah masalahnya ada timbul masalah baru. Nilai kita jeblok jadi 5. Ya. Terus mama sama papa gimana? Begitu tahu kalau kita nih ngebohongin mereka, membohongi mereka. Akhirnya mereka tidak akan percaya kepada kita lagi, ya. Nanti kalian kalau minta izin nggak akan dapat izin dengan mudah. Karena apa? Udah pernah dibohongin. Ya, maka itu kalau kita berbohong, kepercayaan orang lain terhadap kita akan hilang. Ya. Nah, ini kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita kehilangan kepercayaan orang lain terhadap kita. Ya. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bohong ini apa? Sifatnya iblis. Nah, loh, serem kan? Kita anak-anak Tuhan nih ya. Ada ayatnya, kita baca yuk, kan. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, kan firman Tuhan mengatakan
bahwa berbohong itu adalah sifatnya iblis. Bapakmu adalah iblis. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh berbohong ya. Maka itu kita harus membuang kebiasaan kita untuk apa? Berbohong. Siapa di sini yang sering sekali berbohong? Gak ada yang mau ngaku. Iya. Ya. Ada nggak tuh yang di belakang? Oh, nggak ada yang mau ngaku. Iya, nggak apa-apa. Ngakunya jangan sama kakak, ya. Ngaku sama Tuhan, ya. Mulai sekarang jangan berbohong, ya. Karena kita anak-anak Tuhan, ya. Nah, terus ada juga istilah yang mengatakan, Kak, berbohong itu demi kebaikan. Waduh, benar apa enggak? Berbohong demi kebaikan? Boleh nggak alasannya gitu? Kan Kak demi kebaikan Kak saya berbohong gitu. Boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di hadapan Tuhan berbohong itu adalah dosa. Ya. Dan juga dapat merugikan orang lain loh. Ya, bukan hanya merugikan bagi kita loh, berbohong itu bisa merugikan orang lain. Ya, ada contohnya nih. Kita baca di 1 Raja-Raja 22. Ayat 23. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ya, ini ayat ini menceritakan tuh latar belakangnya dari Raja Ahab. Ya. Kalian bisa baca nanti di atas-atasnya itu ada ayat di atas-atasnya dari 1 Raja-Raja 22 ini. Si Raja Ahab ini memiliki nabi-nabi palsu, ya. Nah, nabi-nabi palsu ini namanya juga nabi palsu. Jadi ngomongnya tidak sesungguhnya. Senang sekali membohongi Raja Ahab. Tujuannya apa? Supaya Raja Ahab itu senang, ya. Mendapatkan berita-berita yang menyenangkan, padahal bohong. Nah, si nabi-nabi palsu ini kenapa dia berbohong? Dia namanya juga nabi palsu ya. Dia takut juga ya, supaya tidak dihukum oleh Raja Ahab. Nah, karena nabi-nabi palsu ini menyampaikan berita yang bohong, pada saat Raja Ahab dan tentaranya menghadapi peperangan dengan bangsa Aram, mengalami kematian tuh. Parah kan? Ya, karena apa? Dibohongin sama nabi-nabi palsu. Ya. Jadi kita kalau sebagai anak Tuhan ingat, berbohong itu bukan hanya merugikan kita loh, ya, merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Tapi Kak, saya pernah berbohong tidak mengalami kematian tuh. Ya. Tidak apa-apa tuh, ya, seperti Raja Ahab dan pasukannya memang. Tapi kalau kita terus-menerus berbohong, akibatnya apa? Orang lain tidak akan percaya kepada kita lagi. Kita mau ngomong apa juga nggak dipercaya. Karena apa? Karena mereka sudah tahu ini orang sering bohong, ini anak sering bohong, ya. Karena terlalu sering berbohong. Akhirnya kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Setiap kita mau ngomong kagak ada yang mau dengerin. Gua nggak mau dengerin, bohong gitu. Enak nggak kamu kalau mau ngomong nggak didengerin sama temennya? Enak nggak? Nggak enak, ya. Terus begitu ngomong-ngomong juga sama orang tua langsung bohong ya, nah, langsung digituin. Enak nggak? Nggak enak. Sama orang aja kita dibilang bohong atau tidak dipercaya, udah nggak enak. Apalagi Tuhan juga bisa tidak akan percaya kepada kita lagi, ya. Kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain maupun terlebih dari Tuhan. Waduh, kenapa? Karena kejujuran itu adalah sifatnya Allah, ya. Jadi Allah tidak mau anak-anaknya itu berbohong atau berdusta, ya. Kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Dan inilah berita
yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Iya, Allah adalah kebenaran. Di dalam Dia tidak ada gelap. Di dalam Tuhan hanya ada terang. Apa terang artinya? Kejujuran, ya. Sikap kita harus jujur. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus jujur. Itu membuktikan bahwa kita ini anak Tuhan, ya. Karena Tuhan ingin sebagai kepala. Kita ini kan anggota tubuh. Kepalanya siapa? Tuhan Yesus. Kita ini anggota tubuhnya Tuhan Yesus. Tuhan itu menghendaki kita untuk jujur terhadap satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau kita memang sebagai anak Tuhan, kita harus berusaha untuk berkata jujur. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada perkataan-perkataan yang dapat merugikan orang lain karena kita bohong, ya. Tidak berkata sebenarnya, tidak berkata apa adanya, ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, apa sih untungnya bagi kita nih anak-anak Tuhan kalau kita hidup jujur, ya. Perasaan kalau hidup jujur tuh kadang-kadang suka nggak ada untungnya Kak, malah rugi saya gitu. Ada loh keuntungannya untuk kita hidup jujur, ya. Kita lihat di Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tuh, ya. Apa itu masa depan? Jadi hidup kita ini akan dipercaya orang lain. Terus hati kita akan menjadi tenang. Itu pertama, kalau keuntungannya kita hidup jujur. Hidup kita akan dipercaya orang lain. Apa yang kita omong, orang dengar dan orang percaya. Terus hati kita akan menjadi tenang. Ya, kenapa Kakak katakan tenang? Karena kalau kita bohong, ini perasaan takut aja. Ya, kalau kita berbohong tuh kita pasti takut. Ya, contohnya nyetir mobil, lupa nih bawa SIM. Ya, jadi begitu denger prit, waduh ketahuan nih sama polisi, nggak bawa SIM. Nggak taunya apa? Tukang parkir yang bunyiin prit gitu, ya. Bukannya polisi. Kenapa kita ketakutan? Karena kita lupa bawa SIM. Jadi kita kan, wah gue mesti berbohong nih. Sebenarnya sikapnya jadi berbohong, ya. Ketakutan karena salah nih nggak bawa SIM gitu, ya. Nah itu hidup kita jadi tenang nggak kalau seperti itu? Nggak tenang, ya kan? Penuh dengan ketakutan. Kalau kita tidak berkata-kata jujur, hidup kita akan penuh dengan ketakutan, tidak tenang. Nah orang yang hidupnya tidak tenang, penuh dengan ketakutan, mudah sekali jadi jatuh sakit, ya. Tidak memiliki ketenangan di dalam hatinya, ya. Terus kepercayaan orang lain hilang. Padahal kepercayaan itu adalah modal utama untuk memperoleh keberhasilan. Maka itu disebutnya tadi dibaca di ayat Mazmur 37 ayat 37, masa depan kita cerah. Kenapa? Karena kepercayaan dapat kita miliki dari orang lain. Kalau orang lain percaya kepada kita, kita akan memiliki keberhasilan. Contohnya seperti ini. Kalau di perusahaan, ya, bagian keuangan itu adalah orang yang bisa dipercaya. Nah sekarang kalau dipilihnya orang yang tidak dipercaya, duitnya hilang dong tuh duit perusahaan. Ya, betul apa enggak? Ya, jadi dipilihnya orang yang benar-benar bisa dipercaya memegang keuangan. Akhirnya kedudukan kita di kantor makin lama makin naik, makin lama makin naik jabatannya. Kenapa? Karena kita bisa dipercaya, ya. Jadi itu salah satu keuntungan dari hidup jujur. Ya, orang pinter itu banyak, tapi orang jujur susah dicari. Ya.
Jadi kalian nih ingat nih, orang pintar tuh banyak. Mau cari orang pintar, tapi orang yang benar-benar jujur itu susah dicari. Nah, perusahaan umumnya nyari orang yang jujur dulu. Nih orang bisa bisa dipercaya apa enggak omongannya. Baru kemudian dilihat keahliannya. Ya. Tapi kalau dia pintar, ini pintar nih, bidang IT bisa apa. Tapi kalau dia hidupnya tidak jujur, nggak ada loh ya orang yang mau memakai dia lagi. Jadi hidup jujur itu penting. Nah yang kedua apa kejujuran itu? Keuntungan kita hidup jujur. Tuhan akan memelihara hidup kita dengan sempurna. Ya, contohnya apa? Sakeus, kita baca ya. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekitarnya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, ini Sakeus. Sakeus ini jujur kepada Tuhan. Ya, dia ingin hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena kalau dia berbohong juga, bisa nggak berbohong di hadapan Tuhan? Nggak bisa. Ya, Tuhan itu tahu isi hati kita. Tapi, nah maka itu si Sakeus ingin jujur kepada Tuhan. Dia mengatakan, saya ini suka peres orang Tuhan. Harta yang saya punya ini hasil dari memeras orang. Nah, saya mau balikan Tuhan kepada mereka yang pernah saya peras. Ya, supaya apa? Hidup saya menjadi tenang. Nah, terus bagaimana hidupnya Sakeus? Hartanya dia balikin ke ini. Apa dia jadi jatuh miskin? Enggak. Ya, tapi dia menerima apa? Keselamatan. Itu yang paling penting. Ya, bagi anak-anak Tuhan menerima keselamatan. Nah, kehidupan selanjutnya akan dipelihara oleh Tuhan. Karena Sakeus sudah hidup jujur, jadi dia menerima berkat keselamatan dari Tuhan. Terus yang kedua apa? Dia menerima apa? Sukacita dari Tuhan. Ya, karena hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia sudah jujur. Karena Tuhan sifatnya adalah jujur, ya. Jadi tidak ada kebohongan di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu memang sebenarnya, ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan biasakan untuk hidup jujur, berkata ya benar. Jangan, Kak, ntar saya jadi malu. Mendingan saya pura-pura aja, ya, tidak jujur, apa, membohongi teman, membohongi orang tua, ya. Supaya apa? Supaya saya dapat dilihat orang. Ya, kalau kamu berbicara tidak jujur, ya, terhadap teman, ya, merasa hebat, ya, supaya dilihat hebat oleh teman, jadi berbicara tidak apa adanya, supaya apa? Supaya teman itu mau bergaul sama saya, Kak. Nah, tapi begitu teman tahu, oh ini dia tukang bohong, akhirnya kalian dijauhkan oleh teman kalian, ya. Sebagai ayat terakhir, nah ayat emas nih, ya. Amsal 12 ayat 19. Yuk kita baca yuk. Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, ya, jadi bibir dusta hanya dapat menyelesaikan masalah kita sementara. Ya, jadi berbohong itu hanya dapat menyelesaikan masalah kita sementara, ya. Tapi akan menimbulkan masalah ya baru, ya. Jadi sebagai anak Tuhan memang tidak mudah untuk hidup jujur, ya. Tapi kalau kita hidup jujur, Tuhan akan menyediakan berkat bagi kita anak-anaknya, ya. Oke. Kita akan menaikkan pujian. Boleh ditutup Alkitabnya? Ya. Ayat emasnya yang itu ya, Amsal 12 ayat 19 ya, ayat emasnya ya.
Siapa yang habis ini langsung jalan-jalan? Waduh, kemana? Keluar negeri, keluar kota? Hah? Aduh, enak, asik ya Kak ya. Siapa lagi? Itu kemana? Ke Bandung? Kemana? Jalan-jalannya? Ke pantai? Waduh, enak ya Kak ya. Oh ya, jalan-jalan. Oh, kita jalan-jalan di dalam gereja. Oke, ya. Yuk kita menaikkan pujian. Apa Kak lagunya? Aku mengasihi Engkau. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus. Boleh berdiri ya Kak ya, adik-adik. Yuk, adik-adik berdiri yuk. Langsung mengasihi. Teksnya bisa lihat di TV ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk tutup mata kalian, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang membiasakan berbicara jujur terhadap siapapun Tuhan. Karena itulah yang terpenting sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau yang memelihara kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami mau hidup jujur sebagai anak-anak-Mu. Tidak ada dusta di dalam perkataan-perkataan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan pada kami untuk setiap saat berkata-kata sebenarnya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Jikalau kami pernah ya Tuhan berbohong kepada orang tua kami, berbohong kepada teman-teman kami, ampuni kami ya Tuhan. Mulai saat ini kami mau berbicara jujur sebagai anak-anak-Mu yang sangat dikasihi oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan yang akan memimpin perjalanan kami, tibakan kami sampai di rumah dengan selamat. Dan bagi kami ya Tuhan yang akan melanjutkan dengan perjalanan, Tuhan juga yang akan melindungi kami. Sehingga kami dapat menikmati hari libur kami ya Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
Silakan duduk. Lanjut aktivitas. Dengan siapa, Kak? Dengan Kalea juga. Aktivitas dengan Kalea. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Iya. Kembali lagi bersama Kalea dan Kak Rici. Ya, sekarang kita mau aktivitas Kak setelah mendengarkan firman Tuhan. Tadi tentang apa Kak? Jangan deh Kak. Aduh. Itu nanti jadi aktivitas kita hari ini Kak. Betul sekali Kalea. Nanti ya, pokoknya berhubungan tentang firman hari ini. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, yang online, nanti jam berapa Kak? Jam 1 udah bisa ya Kak ya? Iya. Udah bisa dibuka. Di sini juga ikutin aktivitasnya, jam 1 sudah keluar. Nah, Iya. ada berapa pertanyaan Kak? 5 pertanyaan. 5 pertanyaan 5 saja. pertanyaan itu ada tebak lagu Kak. Bang lagu. Nah, judulnya apa ada. Betul. Terus nama tokoh Alkitab juga ada tokoh Kak. Alkitab. Yang berhubungan dengan firman Tuhan tadi Ada Kak. kalimat yang diacak Kak. Nah bener Kak, nanti adik-adik yang susun ya, ikutin ya, biar seru Kak, Betul. dapat hadiah. Pasti. 5 pemenang ya Kak ya. Hadiahnya 5 selalu pemenang. keren-keren lagi, Kak. Hadiahnya keren-keren. Yang udah dapat hadiah pasti tahu. Ikut lagi Kak. Iya, Nah. koleksi Kak. Nah bener Kak ya, Iya. jangan lupa ya, 5 pertanyaan, jawab yang benar dapat hadiah. Oke? Oke. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan berkati.